Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau cerita tentang dulu waktu kehamilan Aldafa. Jadi mungkin karena banyak sekali orang yang bertanya dulu waktu kehamilan tuh ada masalah apa enggak, terus kok bisa sih anaknya sekarang Aldafa jadi seperti ini, jadi anak ABK. Jadi dari mulai awal kehamilan aku mau ceritain di sini semuanya, semoga nanti bisa bermanfaat buat waktu itu aku menikah 21 Mei itu waktu bulan Ramadan. Setelah itu aku itu 3 minggu setelah aku menikah, aku ternyata positif hamil. Itu banyak banget yang ngira kalau aku itu hamil duluan, padahal tanggal 18 Mei nya itu aku setelah selesai haid. Jadi kan perhitungan hamil itu mungkin banyak orang yang belum tahu kalau kehamilan itu dihitung dari terakhir kita haid. Nah waktu itu setelah aku dinyatakan positif hamil, aku kasih tahu semuanya, aku kasih surprise semuanya, apalagi ini cucu pertama dari kedua orang tua suamiku. Waktu itu senang banget rasanya, dikasih ucapan selamat ya, semoga sehat-sehat, semoga diberi kelancaran sampai besok lahiran. Pokoknya hari itu senang banget. Selang beberapa hari ternyata itu aku hamilnya tuh bareng-bareng sama saudaraku. Kakak kandung aku sendiri itu juga hamil dan HPL-nya itu cuma selisih 2 minggu. Setelah itu buleku itu juga hamil juga, ternyata yang rumahnya tuh cuma depan belakang. Jadi waktu itu kita sama-sama hamil. Terus beberapa hari kemudian sahabat dekatku juga hamil. Ya ampun, waktu itu rasanya seneng banget. Wah, besok kita bakalan lahiran bareng-bareng. Terus anak kita nanti jaraknya cuma dikit umurnya kayak gitu. Kita udah bayangin sampai ke depannya tuh kita bakalan seneng-seneng, kita bakalan pergi bareng karena anak-anak kita seumuran kayak gitu. Pokoknya waktu itu seneng banget. Aku yakin kalian juga pasti pernah merasakan hal sama kayak gini. Dan pertamaku waktu itu aku tuh bener-bener dimanja sama suamiku, sama mertua aku. Terus waktu itu tuh juga waktu tuh terasa sangat cepat. Cuman memang bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kehamilan itu minggu pertama sampai minggu ke-8 itu memang aku tuh bawaannya tuh pengen muntah apa-apa. Jadi mau makan apa muntah, makan dikit muntah, makan banyak apalagi lebih muntah lagi. Pokoknya bawaannya tuh cuma pengen tidur, terus rasanya tuh males banget. Cuman alhamdulillah selama 3 bulan itu aku bisa menahan semua mual-mualnya aku. Cuman kan ini emang setiap ibu itu emang beda-beda ya bawaan dari bayinya. Cuman kalau aku dulu pas hamil Aldafa itu aku sering muntah-muntah, mual, pokoknya rasanya tuh nggak karuan, mau makan apa-apapun nggak bisa masuk. Cerita selanjutnya mungkin aku mau cerita dan mungkin belum banyak orang yang tahu tentang ini. Jadi aku tinggal di lingkungan yang kurang sehat, artinya lingkungan itu tuh kadang banyak orang-orang yang kesini pada mabuk, terus rokok aktif, tempat kumpul-kumpul orang-orang kayak gitu. Jadi dulu itu bapak aku adalah orang yang ditakutin sama hampir semua orang, dan itu nurun ke anaknya, yaitu suamiku si Takdir. Jadi singkat cerita, suami itu kerja parkir di pasar. Dia punya teman yang hobinya itu mabuk. Cuma mungkin mereka sama-sama suka minum kali ya. Nah setelah itu pulang dari pasar itu suamiku dalam keadaan mabuk. Setelah itu dia itu ngajakin aku buat pergi. Waktu itu aku usia kehamilan tuh 9 minggu, kalau enggak 9 sampai 12 minggu. Cuman waktu itu aku karena posisinya aku lagi hamil dan aku pergi sama tetangganya suamiku ini yang temennya di pasar itu. Aku waktu itu nolak, aku sebenarnya nggak mau. Cuman suami aku maksa, pokoknya kamu harus ikut, bla 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 bla, sampai dia itu pernah hampir mau mukul aku. Sampai aku nggak bisa nahan emosi waktu itu. Jadinya aku juga marah, dia juga posisinya juga marah. Cuman waktu itu kita tetap pergi. Mungkin waktu itu juga berpengaruh mungkin ya ke janin aku. Sebenarnya kan orang hamil tuh nggak boleh yang namanya emosi, terus
sedih apalagi nangis itu tuh jangan sampai orang hamil tuh kayak gitu, hindari kalau lagi hamil, pokoknya jangan sampai kayak gitu. Mungkin itu berpengaruh banget ke janin aku, ke pikiran aku. Cuma waktu itu ketika cek kehamilan di dokter kandungan, waktu itu aku periksa rutinnya 1 bulan sekali itu di puskesmas deket rumah aku. Baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali sampai usia 3 bulan. Apalagi usia-usia kandungan 1 minggu sampai 12 minggu itu kan baru masa pertumbuhan dan pembentukan otak bayi. Nah itu soal perasaan, pikiran tuh memang benar-benar harus dijaga dengan baik. Ini bulan keempat, waktu itu kita USG, kita pengen tahu janin kita kita USG di dokter kandungan di deket Tugu, namanya dokter Sinta kalau nggak salah. Waktu itu dikasih tahu keadaan janinnya itu baik-baik aja, detak jantungnya normal, terus cairan ininya juga normal, cairan apa ya namanya ya, ketubannya juga cukup, berat badannya juga di usia kehamilan segitu juga cukup, pokoknya itu semuanya itu baik-baik. Lanjut di bulan selanjutnya di bulan 5, waktu itu aku pergi ke puskesmas buat periksa. Waktu itu dicek detak jantungnya, cuman saat itu kondisi detak jantungnya si janin itu lebih cepat daripada normalnya. Jadi normalnya kan kalau janin bayi itu 140 sampai 160. Nah, si janin aku itu, si Aldafa, waktu itu detak jantungnya itu sampai 165. Makanya waktu itu aku langsung dibawa ke UGD, disuruh buat dikasih oksigen. Setelah dikasih oksigen, dicek detak jantungnya normal, terus kita disuruh USG di dokter kandungan lagi. Setelah kita USG sampai di sana itu kondisinya normal semua, detak jantungnya juga normal, apa-apanya normal semua, pokoknya nggak, sama dokter kandungan nggak dikasih tahu ada masalah apa. Lanjut lagi memasuki bulan ke-7, itu waktu aku periksa sama kayak bulan sebelumnya. Aku periksa ke puskesmas, itu katanya detak jantungnya lagi, ini masalah detak jantungnya si Ade ini itu lebih cepat lagi daripada normalnya. Jadi kayak, terus waktu itu aku ditanya, ibu kecapean ya, terus habis dari mana kok kayaknya ngos-ngosan, kasihan adiknya, detak jantungnya cepet, katanya kayak gitu. Cuma waktu itu aku juga bilang, enggak kok dok, saya itu gak kemana-mana, saya cuma di rumah aja. Waktu itu aku di rumah aja, cuman memang kesehariannya selama aku hamil itu emang aku tuh banyak keluar rumahnya, mana yang aku COD karena aku jualan, terus aku main sampai aku pulang malam karena nunggu suami pulang kerja di bioskop, kadang aku nonton di bioskop. Jadi waktu hamil tuh kalau boleh jujur aku tuh emang orangnya nggak bisa anteng, pengennya tuh pergi kemana-mana, pengen pergi main terus bawaannya. Terus mungkin juga faktor makanan, waktu itu aku nggak bisa jaga makanan yang aku konsumsi, kayak aku suka makan cilok, suka makan bakso tusuk, cuman emang aku imbangi pakai makanan sayur-sayuran, lauk, itu semuanya itu aku imbangin. Mungkin malah justru banyak sayur-sayurannya daripada jajanan-jajanan ini. Cuman emang nggak bisa aku pungkiri, waktu itu aku emang suka banget jajanan kayak gitu, kayak telur gulung, terus minuman es kayak gitu. Cuman selagi waktu itu karena aku kehamilannya nggak ada masalah apa-apa, ya udah fine, aku makan kayak gitu. Kata dokter sih nggak apa-apa, cuman emang harusnya dikurangin. Terus selama kehamilan itu juga kan aku dikasih obat dari puskesmas ya, kayak asam folat buat penambah darah. Kesalahanku waktu itu aku nggak pernah minum itu. Aku minum cuman nggak aku rutin, padahal kan itu harusnya setiap hari dan selama 9 bulan tuh harus diminum. Waktu itu aku nggak minum sama sekali, bukan nggak minum sama sekali sih, cuman aku minumnya cuman jarang-jarang, kadang aku tuh males buat minum obatnya. Aku dikasih tahu kalau detak jantungnya adik itu lebih cepat daripada normalnya,
malamnya aku periksa USG ke klinik deket Tugu lurus sedikit ke selatan. Di situ ada klinik kandungan sama dokter siapa aku namanya lupa. Waktu itu kita USG 4D. Waktu itu kita juga tahu kalau apa itu namanya, jenis kelaminnya itu adalah cowok. Kita seneng banget waktu itu. Terus dikasih tahu ini mukanya, ini hidungnya, telinganya, tangannya lengkap, kakinya juga lengkap, semuanya dikasih tahu. Berat badannya juga normal katanya, kayak gitu. Semuanya baik-baik aja ibu, nggak ada masalah sama sekali, detak jantungnya juga normal. Oke, waktu itu kita seneng banget rasanya kalau Aldafa itu sehat-sehat di dalam kandungan. Untuk masalah gerakan dalam kandungan, Aldafa itu emang dia aktif, cuman nggak aktif banget. Dia gerak aktif, terus berat badannya normal. Pokoknya waktu itu kita udah seneng banget. Lanjut ke bulan 8, seperti biasa bulan 8 kita juga USG rutin karena kita pengen banget tahu perkembangan si janin ini. Ternyata semuanya itu baik-baik aja. Terus yang buleku tadi yang rumahnya deket sama rumah aku itu bulan ke-8 itu udah lahiran karena ketubannya itu pecah. Dia itu lahir di usia 8 bulan. Waktu itu lahirannya malah kaki dulu yang keluar. Tapi alhamdulillah anaknya sekarang sehat. Dia lahirnya dulu beratnya 2,1 kilo prematur, sempat di inkubator selama 10 hari di panti rapi. Waktu itu aku nungguin di rumah sakit si ibu ini melahirkan, karena waktu itu kan si ibunya di RSUD Prambanan, adiknya itu ada di panti rapi. Nah waktu itu aku nemenin si ibunya itu di RSUD Prambanan selama 2 hari di situ. Cuman nemeninnya waktu pagi siang aja, kalau malam aku di rumah. Selang beberapa bulan setelah buleku ini melahirkan, kakak kandungku juga melahirkan waktu itu. Waktu itu dia lahirannya sesar karena proteinnya terlalu tinggi, terus kakinya bengkak-bengkak. Waktu itu aku juga pergi ke rumah sakit buat jengukin si dedek bayinya, anaknya mbakku ini. Waktu itu aku motoran sendiri nyampe sana, karena aku kemana-mana tuh sendiri naik motor. Meskipun hamil gede tuh waktu itu aku juga motoran sendiri. Entah itu berpengaruh ke janin Aldafa atau enggak, aku juga nggak ngerti. Cuman kemana-mana emang dulu aku tuh sendiri. Semuanya anak-anaknya kakakku, anaknya buleku, semuanya alhamdulillah sehat dan normal. Nggak selang berapa bulan setelah itu, jadi anaknya buleku lahir Desember, kakakku itu Januari akhir. Nah sekarang waktunya Aldafa yang lahir. Waktu itu udah bulan 9, usia 38 minggu, aku disuruh operasi sesar. Waktu itu aku kaget, kenapa harus operasi sesar? Aku udah ngerasa kalau Aldafa tuh udah ada di pucuk kayak gitu. Cuman waktu itu kata dokternya itu karena aku ada lilitan tali pusat, makanya Aldafa harus disesar. Aku periksa itu hari Senin, terus hari Jumatnya aku disuruh mondok buat operasi sesar Aldafa. Dengan pertimbangan yang sebanyak mungkin, akhirnya kita setuju buat operasi. Meski kesalahanku waktu itu, kita nggak periksa ke dokter lain buat mastiin apakah itu benar-benar harus disesar atau bisa normal. Kita cuma percaya di rumah sakit itu aja. Setelah itu hari Kamis sorenya kita mondok di sana, terus pagi harinya kita disesar, aku disesar. Aku disuruh puasa dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi karena waktu itu operasi sesar. Aku masuk ruang operasi itu pukul 9 pagi. Rasanya tuh deg-degan gitu, apalagi aku dibius, dan waktu dibius di belakang terus itu, oh my god, rasanya ya ampun sakit banget. Jadi yang dibius cuman aku kerasa sih, dari sini ke sini tuh aku kerasa aku normal, nggak dibius. Kan yang dibius cuma dari sini ke bawah. Setelah itu aku kerasa perutnya itu disobek pakai pisau, kerasa banget diiris pakai pisau, itu kerasa, cuman emang nggak sakit sih. Terus habis itu Aldafa diambil, perut aku diokrok-okrok, itu kerasa banget. Habis itu
Aldafa itu keluar, nangisnya kenceng banget, langsung oe oe oe. Ya ampun, waktu itu aku nangis, tapi aku nangis itu karena nangis bahagia denger suaranya Aldafa yang kenceng banget. Setelah itu, setelah operasi selesai, aku waktu itu langsung pasang KB IUD, langsung dipasang setelah lahirannya Aldafa ini. Terus pasca operasi selesai, dari ruang operasi aku dibawa ke ruang penghangat karena di ruang operasi tuh dingin banget, bener-bener dingin banget. Habis itu aku dibawa ke ruang penghangat. Setelah itu aku keluar dari ruang operasi, itu suami aku udah di depan pintu, raut wajahnya tuh seneng banget gitu, seneng bahagia gitu. Dia tuh antusias banget ngeliat, ngasih tahu fotonya Aldafa, ini loh fotonya Dava. Kan waktu itu aku belum lihat, ini fotonya Dava, ganteng banget, putih, gendut lagi waktu itu. Terus aku dibawa ke ruang bayi, rasanya seneng banget. Cuman waktu itu aku kerasa sakit banget nih, apa, perutnya yang habis dioperasi karena biusnya udah hilang kan, mau gerak sini mau gerak sini rasanya nggak bisa gerak. Terus waktu itu aku lagi batuk, posisi lagi batuk, oh gini tuh sakit banget perutnya itu. Terus mau gerak gini, mau bangun pun belum bisa. Cuman kebayar sih dengan adanya Aldafa yang layarnya sehat, nangisnya kenceng, berat badannya gede, waktu itu 3325, terus panjangnya 50 cm, rambutnya tebel, mukanya tuh lucu, matanya tuh tersipit, pipinya kembul, pokoknya lucu banget. Semuanya seneng banget waktu itu. Lanjut cerita dari Aldafa umur 0 hari sampai sekarang dia umur 18 bulan yang belum bisa apa-apa. Nanti aku akan cerita di next video bukan proses sih, perkembangan Aldafa dari umur 0 hari itu nanti aku akan ceritain. Cuma sebelumnya aku tadi lupa ngasih tahu kalau waktu hamil tuh emang aku pernah demam nyampe 38 derajat. Cuman waktu itu kita dikasih obat dari dokter kandungan, cuman nggak dikasih masukan apa-apa sih, kita nggak disuruh cek lab, nggak disuruh apa-apa. Waktu itu aku demam sama batuk itu selama 2 hari di usia kandungan pira ya Pi? Di usia kandungan itu 4 bulan kalau nggak 5 bulan tuh emang aku pernah demam. Oke, lanjut cerita selanjutnya tentang masalah perkembangan Aldafa. Mungkin kalian bisa nonton dicek di next story. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga yang baru nonton, misalkan belum ada yang belum hamil, semoga segera dikasih momongan sama Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat.